Hai guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dalam keadaan baik-baik saja. Dan terutama untuk weekend guys, ini yang paling penting. Mudah-mudahan kalian saat ini, sedang bersama orang yang tepat ya. Kalau sudah bersama orang yang tepat, banyak-banyak bersyukur guys, karena jutaan orang yang ingin berada di posisi kalian saat ini bersama orang yang tepat tapi masih belum bisa ya. Dan untuk kalian saat ini yang masih bersama orang yang gak tepat, kalian masih empat lihat mukanya walaupun dia itu duduk di sebelah kalian saat ini guys. Ayo segera disingkirkan guys, ada sapu. Gue bercanda ya. Mudah-mudahan kalian bisa segera menemukan cara untuk bisa menghadirkan orang yang tepat di dalam hidup kalian. Amin. Oke. Aku udah bilang welcome back belum? Udahlah ya, belum. Welcome back to Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your tarot reader. Dan this is urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang harus kamu ketahui guys selama 7 hari ke depan ya. Oke. Aku akan buat readingan ini berdasarkan urutan zodiak untuk 12 zodiak sign sekaligus ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Dan menurut urutan yang biasa aku lakukan atau aku buat di Be Delightful lah ya, diawali dari Taurus, diakhiri dengan Pisces, dimulai dari Earth sign, diakhiri dengan Water sign. Oke. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Silahkan take how it resonate to your personal life dan jangan pernah memaksakan readingan tarot guys. Readingan tarot itu dibuat yang ringan-ringan aja guys. Even yang berat-berat tarot readernya ngasih informasi yang berat-berat, tapi kamu jalani santai-santai saja ya. Jangan terlalu dipikirin, jangan jadi beban ya. After all, this is only entertainment guys, right? Oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu dalam readingan ini seperti biasa ya. Kartu top of the deck atau di mana posisi energi kamu berada saat ini. Dan kemudian kartu bottom of the deck, itu adalah kira-kira prospek ya, peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan melihat energi kamu saat ini ketika menonton video ini. Karena itulah urgent message ini akan selalu aku buat di awal minggu guys, yaitu di hari Minggu, yaitu hari pertama menurut Eropa sih sebenarnya. Eropa atau Amerika gitu ya. Oke, ada beberapa yang menganggap hari Minggu hari pertama, ada beberapa yang menganggap hari Senin adalah hari pertama, dan aku menganggap hari Minggu adalah hari pertama ya. That's the beginning of a week di hari Minggu. Jadi kartu top of the deck adalah mewakili energimu saat ini ketika kamu melihat readingan ini. Dan kemudian bottom of the deck adalah yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya, maksimal di 7 hari ke depan. Oke. Selain itu aku akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat untuk kamu guys, petunjuk dalam menghadapi 1 minggu ini. Mudah-mudahan petunjuk ini bisa bermanfaat ya. Amin. Aku hanya akan shuffle kartu atau deck ini 3 kali saja, dan kemudian membaginya 3. That's all ya. Membiarkan kartu ini mengalir secara natural untuk 12 zodiac sign. Dan 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 1 minggu ini ya. Oke. Dan juga akan ada video extended berisi tentang informasi lebih detail dan nasihat lebih banyak dalam menghadapi 1 minggu ini. Tidak semua zodiak akan mendapatkannya. 1 elemen 1 zodiak ya, masing-masing elemen akan diwakilkan oleh 1 zodiak. Kita segera mulai dari elemen tanah, Earth sign istilahnya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo Earth sign. Kita ambil yang paling tengah, yang tengah kok, yang paling tengah. Yang tengah adalah Virgo. This is Hermit. Halo Virgo, apa kabar saudaraku Virgo? Kamu belakangan ini sering muncul ya Virgo. Kita teruskan untuk fire sign guys. This is Aries, Leo, and Sagittarian. Halo fire sign yang ganteng dan cantik. Oke. Temperance, this is Sagittarian. Halo Segi. Kita teruskan untuk air sign guys, ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Aquarius, the star. Dan kemudian satu lagi ada water sign yang paling intuitif. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ayo, siapa yang mau maju? Nanti yang udah maju duluan boleh pulang cepat. Pisces, halo Pisces. Jadi nanti ada Virgo, kemudian Sagittarius, kemudian Aquarius, dan ada Pisces ya guys yang akan mendapatkan video extended ya. Kalau kamu merasa apa yang aku sampaikan nanti itu
menggelitik kamu guys, kamu sampai kegelian gitu deh. Dan kemudian kamu tertarik untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang urgent message ini selama 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Mudah-mudahan aku bisa membantu kamu dengan berbagai macam penjelasan di situ nanti, oke? Oke guys, ada 3 link di situ, nyawer.co, Sociabus, dan The Patreon. Dan ketiga link ini guys, aduh amit-amit deh. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu ya, di luar kendaliku. Tapi kalau ada masalah dalam mengakses video extended, don't hesitate to chat me ya guys, chat only, oke? Karena kalau kalian call pun nggak akan aku jawab ya. Di chat aja, nanti aku tak bantuin gimana caranya ya. Oke. Ready. Kita segera mulai saja urgent message untuk 1 minggu ini. Ini nanti dipakai untuk klarifikasi sih. Oke. Sekali lagi ya guys. Yup. Dam. Kita akan pakai deck yang angel ini guys. Aku suka deck ini guys. I love this deck ya. Entah kenapa dia dicetak agak-agak ramping untuk cetakan reprintnya ini. Sebenarnya dia ini kotak kayak kartu Oracle begini, tapi aku aja kaget gitu. Lo kok datangnya ramping? Aku tanya gitu ke penjualnya. Ya memang begitu yang versinya begitu ya. Yang dicetak yang seperti itu ya udahlah, ya wes lah, yang penting kan isinya ya. Oke, take a sip first. This is latte guys, latte no sugar. You know I'm a latte man, oke? Biasanya sih aku macchiato man guys, tapi belakangan ini aku main latte, oke? Tayunya menghindar, oke? Ready, everything is ready now. Kok basah? Kita segera mulai saja ya. Dimulai dari Earth Sign tentunya. Yang pertama, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Kamu terlihat bersemangat Taurus, bukan berarti masalahmu habis. Tapi kamu semangat aja gitu 1 minggu ke depan ya. Amin ya guys ya. Positivity will attract more positivity in your life. Semakin banyak kamu mengeluarkan energi positif, semakin banyak energi positif yang masuk. Makanya kalau kamu pernah dengar ngomong yang baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik, supaya yang datang yang baik-baik, itu benar banget guys ya. Kita segera mulai ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to us and please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke, kartu yang di atas adalah The World dan kartu di bawah. Look this purple guys. I love this purple. Kayak apa? Ungu unyu gitu. Kartu yang di atas ada The World dan kemudian kartu yang di bawah ada The Hermit. Oke, ada yang berakhir Taurus di 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena The World itu adalah end of a cycle, akhir dari sebuah siklus, dan kemudian kamu akan mendapat pelajaran dari akhir tersebut. Ya, it's okay guys. Di mana ada awal, di situ ada akhir. Di mana ada permulaan, di situ ada pengakhiran ya. Di mana ada pertemuan, di situ ada makanan guys, ada hiburan, ada dangdut. Enggak, di mana ada pertemuan, di situ ada yang berakhir begitu ya. So, be wise. Kamu harus bersikap dewasa Taurus dalam menghadapi yang berakhir ini. Karena menurut tarot guys, tidak ada yang berakhir dan kemudian terminate ya. Terminus itu tidak ada di tarot, tapi semuanya berupa siklus. Ketika sesuatu berakhir, maka yang baru akan segera dimulai ya. Ketika rumah tanggamu, mohon maaf, harus diakhiri begitu, maka kamu akan memulai atau masuk ke fase baru di dalam hidupmu, as a single mom maybe, atau a single dad. Tentunya kalau kamu positif seperti yang aku bilang di awal, kamu akan meng-create memori-memori baru dalam masa-masa singlemu. Dan siapa bilang guys itu akan hancur-hancuran? No, nggak ada yang tahu. Ya. Kamu yang bisa berusaha untuk membuat fase baru ini akan menyenangkan di dalam hidupmu atau akan hancur. That's your choice. Even guys, ketika kamu berada dalam situasi yang sama tanpa ada The World, tidak ada yang berakhir, kamu tetap yang memutuskan apakah kamu akan enjoy atau tidak enjoy dalam situasi yang kamu jalani. Ini hanyalah semacam formalitas. Yang berakhir, yang dimulai itu adalah formalitas. Mengenai menjalaninya itu tergantung ke subjeknya. Kamu akan melakukan apa? Yang jelas kamu dikasih The Hermit ya. 1 minggu ini mungkin akan gelap bagi kamu, karena Hermit itu identik dengan gelap atau solitude ya guys. Kamu akan mundur, kamu gak pengen lihat orang, kamu malas ngomong sama orang begitu, karena menghadapi perubahan cycle ini ya.
That's okay, that's fine. Karena setelah kamu mundur, setelah itu kamu keluar lagi, kelihatan lagi itu dalam keadaan wise, bijak. Kamu mendapat pelajaran atas apa yang terjadi sebelumnya. Yang berakhir itu akan membuatmu jauh lebih cerdas, jauh lebih bijaksana ke depannya. Itu yang terlihat di sini, guys. Apa kartu yang terbuka? Itulah yang harus aku sampaikan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Taurus. Possibilities, banyak kemungkinan baru yang akan disajikan untuk kamu, dihadirkan untukmu ya Taurus. Don't worry about that guys ya. Kalau misalnya kamu di PHK atau habis kontrak nggak diperpanjang lagi, don't worry, don't ever worry about that. Ya, aduh guys, hidupmu itu terlalu berharga untuk mengkhawatirkan sesuatu yang berakhir, Taurus. Kamu itu dibuat di dunia ini tujuannya banyak banget. Jadi ketika sebuah siklus berakhir, terlalu sia-sia kamu fokus ke kesedihan di situasi yang berakhir tersebut. No, there's so many possibilities in your life after this world. Ya, ketika siklus yang lama berakhir, fase baru dimulai, kemungkinan-kemungkinan baru diberikan untukmu Taurus. Don't worry about that, oke? Oke. Taurus tidak dapat video extended, apa boleh buat guys? Padahal ini enak banget tuh dibahas. Lanjut, kita akan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, kamu sehat-sehat saja kan Virgo? Keuangan kamu nggak sehat Virgo? Yes. Kamu berencana banyak di lebaran ini, jangan terlalu banyak guys ya. Jangan terlalu banyak. Yang sederhana-sederhana saja, oke? I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Sun, Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kartu di atas the Three of Swords. Kartu di bawah ada the Six of Swords. Minum aku bunyi guys, nggak selai. Ulang. Baru selai. The Three of Swords adalah kekecewaan in general ya. Kamu merasa dihianati guys. Kamu sedih banget karena yang terjadi tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Di luar realita, di luar harapan, kayak begitu. Bisa jadi memang literally somebody betray you, menusuk kamu dari belakang. Bisa jadi sahabatmu, bisa jadi orang yang kamu percayai, even keluargamu sendiri mengkhianati kamu. Dan kemudian kesedihan itu membuatmu tidak mampu untuk melawan Virgo. Dan aku sangat tidak menyarankan untuk melawan. Just not do anything. Jangan lakukan apapun yang berkaitan dengan kesedihan ini selain nikmati saja. Gila Lore, mungkin kamu bilang begitu Virgo. Ya, tapi aku harus menyampaikan apa yang aku rasakan guys. Ini memang agak gila. Kita itu udah dihianati, disakiti, kecewa. Masa kita diam aja? Iya. Selama 1 minggu ini diam penting sekali untukmu, because this is the Six of Swords guys. Ya, ini artinya menjauh, keluar dari konflik, dari permasalahan tersebut, menenangkan diri, bukannya malah menyulut pertikaian. Jangan sampai kekecewaanmu itu kamu buat jadi alasan untuk membuat pertikaian atau membuat konflik atau menciptakan bad karma dengan pihak lain. Karena yang rugi nanti dirimu sendiri. Ya 1 minggu ini aja guys. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih Virgo? Bisa nggak? Harus bisa ya 1 minggu ini. Menjauhlah dari masalah. Kayak kabur gitu guys sementara dari masalah. Seminggu ini aja. Itu tujuannya aku rasa untuk menenangkan dirimu di sini ya. Supaya kamu bisa mempersiapkan diri atau menentukan langkah ke depannya. Bagaimana kamu akan menghandle this betrayal. Bisa jadi tadi pengkhianatan atau rasa sakit hati atau kekecewaanmu ini ya. Tapi tidak di minggu ini Virgo ya. Di minggu ini kamu diminta untuk don't do anything ya. Ini berkaitan dengan relationship, bisa jadi persahabatan guys. Aku rasa ini persahabatan atau persaudaraan. Karena aku melihat ini bukan ayah-ayah guys. Dan ini bukan selisih umur mereka tuh gak tinggi-tinggi banget. Bisa jadi ini kakak laki-laki dengan adik laki-lakinya. Atau kakak perempuan dengan adik perempuannya. Atau sahabat atau seniority ya. Mungkin ini senior kamu di kantor, kamu adalah junior. Kamu itu kecewa kayak dihianati atau gimana begitu. Whatever, bisa jadi juga dalam hal romance. Tapi yang jelas berkaitan dengan kekecewaan, jangan dibalaskan atau jangan dikonfrontasi 1 minggu ke depan. Di 1 minggu ke depan, just moving away atau menghindar dulu ya. Karena itu akan jauh membuat kamu lebih kuat guys. Kamu lagi berantakan. Kalau kamu berantakan, kamu sulit untuk berpikir realistis Virgo. Oke. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Karena agak-agak
menyakitkan aku lihat di sini. Mudah-mudahan Virgonya stay strong ya. Oke, lanjut ke Earth sign yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Kepi, apa kabar Kepi? Kepi boom boom. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Okay. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Kartu di atas adalah The Empress dan kartu di bawah ada The Nine of Cups. Kamu itu akan menyadari kemampuanmu begitu ya guys. Kamu akan merasa sangat kuat sekali di awal minggu ini Capricorn, lebih kuat dari biasanya guys ya. Atau kamu akan menyadari kamu punya kekuatan istimewa. Kamu akan menyadari kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. This is a very very positive card guys. Kartu The Empress ini berkaitan dengan creation, kemudian abundance dan action, tindakan begitu ya. Dan yang pastinya energi yang melecehkan kamu atau yang mengunderestimate kamu itu akan menjauh darimu di awal minggu ini ya. Jadi kalau misalnya kamu itu tipe-tipe Capricorn yang selalu insecure karena suka dengar-dengar pendapat orang begitu, menurut kamu orang-orang banyak yang gak suka sama kamu, banyak yang merendahkan kamu, banyak yang mengejek-ngejek kamu begitu, nanti di awal minggu ini kamu akan merasa mereka seperti menjauh, gak kelihatan guys. Jadi jangan dicari ya. Karena sering begitu, ada orang yang kita gak suka gitu, selama ini dia selalu membayang-bayangi kita, terus bisa jadi dia tiba-tiba gak kelihatan guys untuk periode waktu tertentu. Loh ini sih kemana? Haters gue kemana kayak gitu ya. Enggak usah dicari ya, nanti dia akan muncul lagi tepat pada waktunya. Kamu itu kayak dikasih power berlebih untuk menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan mewujudkan impianmu guys ya. Ini hal-hal sederhana saja Capricorn. Jangan pikir kayak kamu mewujudkan istana emas, dinding emas, lantai berlian, dan kemudian atap safir. No, ada yang pengen kamu lakukan sendirian selama ini selalu terhalang. Kamu akan bisa lakukan di 1 minggu ke depan. Kamu akan dimampukan melakukannya ya. Let's say misalnya mau menagih hutang. Kamu punya teman yang ngutang sama kamu udah 3 bulanan begitu, padahal dia janjinya seminggu aja begitu. Kamu itu selalu merasa lemah ngurusin ini ya begitu, nggak bisa menghadapi dengan baik. Tapi nanti di awal minggu ini coba tagih. Karena posisimu sedang Empress, energimu sedang Empress. Orang segan sama kamu guys gitu deh ya. Silakan tagih, bilang hutang kamu mana gitu, nggak usah pakai marah-marah. Just act like a queen, Empress. Utangnya udah ada belum? Udah bisa bayar belum? Begitu ya. Dan kemudian keinginanmu itu akan terwujud kayak gitu guys. Orang-orang segan dan akan langsung memberikan kewajibannya. Permintaan-permintaanmu yang selama ini dipending orang akan realisasikan ya, kayak akan dikabulkan begitu. Begitu juga dengan keinginan pribadimu. Don't forget about that Capricorn. Kamu pasti punya keinginan pribadi yang ingin kamu wujudkan begitu. Di 1 minggu ke depan ada kesempatan besar untuk melakukan itu karena this is the Nine of Cups. Kalau kamu mau liburan sendirian, silakan liburan sendirian guys. Kalau kamu mau beli baju mahal, beli baju mahalmu. Kalau kamu mau beli designer handbag, beli designer handbag yang kamu inginkan. You earn that and you deserve that, kayak begitu ya. Kamu pantas untuk mendapatkannya dan kamu punya power untuk mendapatkannya atau mewujudkan yang kamu inginkan ya. Kartu nasihat untuk kamu Capricorn di 1 minggu ke depan adalah self care. Yes, I think this is about knowing what you really wanna do. Ini terlihat perempuan yang sedang berdandan guys ya. Bajunya kelihatan mahal, mewah. Karena memang dari tadi aku ngeliat kayak ada baju mewah seliweran dari depanku. Kayak ada orang yang berpakaian mahal-mahal begitu. Kalau kamu mungkin mau beli yang mahal-mahal, silakan self care ya. Take care of yourself. Karena aku rasa ini nggak akan selamanya Capricorn begitu ya. Momen-momen Empress ini nggak akan selamanya. Karena aku mengintip kamu masih ada masalah di belakang begitu. Tapi 1 minggu ini kayak lagi refresh your mind, refresh yourself kayak begitu. Manfaatkan ya. Ketika disuruh refresh lah Capricorn. Jangan memikirkan masalah ya. Ketika cuti lah. Jangan mikirin kerjaan kayak begitu. Self care kamu perlu untuk menservis dirimu dengan sebaik-baiknya di 1 minggu ke depan, mewujudkan keinginan-keinginanmu yang bisa kamu realisasikan di 1 minggu ke depan ya. Congratulations Capricorn. This is one of the best energy untuk
1 minggu ke depan di urgent message ini kamu nggak dapat video extended. Aduh kasihan, nggak apa-apa deh ya. Oke, dengan berakhirnya Capricorn maka berakhirlah untuk Earth sign guys. Kita segera lanjutkan untuk Fire sign, dimulai dari The Emperor. This is Aries card. Halo Aries, apa kabar? Kamu sibuk Aries, 1 minggu ke depan sibuk banget guys, hektik banget ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin. Kartu paling atas ada Yes, the Fool. Dan kemudian kartu yang di bawah ada The Queen of Wands. Kamu udah masuk ke dalam fase baru begitu ya. Ketika The Fool datang itu kan mempercayai bahwa sudah menjalani situasi yang baru ya. Jadi kalau The Fool ini datang guys, nggak ada keraguan-raguan lagi. Sudah menyadari betul, aware, benar-benar aware begitu bahwa I'm a new person. This is my new life. This is a new beginning. This is my new job. This is my new career. This is my new business. New berkaitan dengan baru. Tapi sudah full aware ya. Jadi bukan orang yang aduh benar nggak sih gue udah move on, aduh benar nggak sih ini tempat yang tepat untuk gue, bukan begitu lagi, tapi full aware ya. Dan kemudian ada semangat yang luar biasa kulihat di sini Aries, di tengah-tengah kesibukanmu, karena memang dari awal aku lihat kamu sibuk sekali Aries ketika tadi manggil kamu pertama kali waktu ngangkat kartu ini. Just enjoy the process guys, because before the next 7 days the Queen of Wands muncul di sini, dan this is your energy Aries. Ini energi kalian guys ya. Queen of Wands ini adalah queen yang tahu nilainya berapa. Oke. Karena aku cantik, jadi aku layak untuk mendapatkan pujian. Karena aku cerdas, jadi aku layak untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena aku kaya raya atau abundance, wealthy begitu ya, maka aku layak untuk mendapatkan barang-barang yang aku inginkan. Karena aku bekerja keras, maka aku layak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. That's the Queen of Wands. Oke, ini yang akan kamu rasakan kurang dari 1 minggu ketika menjalani hal baru di dalam hidupmu ini. Oke, ingat tadi guys kata kuncinya, the Fool itu full awareness, sangat menyadari, tahu betul, sadar betul di mana dirinya sekarang, apa situasi yang dia hadapi sekarang, dan bagaimana posisinya saat ini. Dan ketika kamu bisa meyakinkan dirimu tentang itu, that's the Queen of Wands. Kurang dari 7 hari kamu akan semakin pede dengan situasi barumu. Kamu akan semakin percaya diri dengan apa yang kamu kerjakan ya. Kalau seandainya kamu menjadi single kembali ya, untuk kalian yang related dalam readingan ini mengenai romance begitu, kamu mungkin baru putus dari pasanganmu, kurang dari 7 hari kamu akan bisa memikirkan bahwa lu yang kasihan karena harus kehilangan gua. That's the Queen of Wands. That's my Queen of Wands guys ya. Ketika kamu kehilangan pekerjaan atau majikan, kakak-kakak semua yang di luar negeri saat ini tidak mempekerjakan kakak-kakak lagi apapun alasannya, kakak akan bisa bilang, kamu yang rugi karena tidak punya karyawan seperti aku lagi. That's my Queen of Wands Aries, oke? Apapun yang berakhir, kamu sudah menyelesaikan tahap-tahap tersulitnya, kamu memasuki yang baru dengan full awareness, dan kamu akan jadi the Queen of Wands kurang dari 7 hari guys. Nice. Oke. Kartu nasihat untuk kamu Aries ada choice. That's your choice. Pilihan. Aku rasa ini berkaitan dengan pilihanmu sendiri ya. Mungkin kamu sadari atau tidak kamu sadari, masuknya kamu ke dalam the Fool itu karena pilihanmu sendiri. Putusnya kamu dengan pasanganmu atas pilihanmu sendiri. Keluarnya kamu dari pekerjaanmu atas pilihanmu sendiri. Tapi tentu ada alasan ya guys. Misalnya kamu tidak diperlakukan dengan baik, misalnya kamu tidak pernah dihargai, gajian telat mulu ya. Kamu kan buat pilihan begitu ya. Dan the Fool ini guys, major arcana, artinya pilihan akan tetap diberikan ke kamu setelah kamu menjalani yang baru ini. Oke. Kamu masih akan penuh dengan option-option di dalam hidupmu. There's choices here guys, choices. Jamak ya, bukan satu saja, banyak sekali. Dan look at this beautiful butterflies guys. Ini kupu-kupu semua loh, cuman layar aku kurang kameraku itu kurang HD kayak. Ini kupu-kupu warnanya bagus banget guys. Dan look at yourself di sini. Ini kamu yang sedang melihat peluangmu di depan ya, penuh dengan harapan. Oke.
The Dreamer atau The Fool adalah kartu major karena universe selalu menjagamu dalam menjalani yang baru ini, Aries. Don't worry about that. The Fool sama dengan Divine Intervention. Makanya kartu The Fool itu kartu yang paling atas guys. Kalau kita baru beli deck tarot, angkanya 0. 0 itu tidak terdefinisikan apakah di bawah 1 atau di atas 1. Makanya 0 itu yang paling utama. Ya, The Fool itu kayak paling atas, paling penting untuk memulai yang baru di dalam hidupmu ya. Semuanya penting, Aries. Apapun yang kamu jalani ke depannya semuanya penting. Jangan pernah meremehkan apapun ya. Oke. Aries nggak dapat video extended nggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk fire sign yang kedua. This is Leo. Kartunya The Strange ya, kartu Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Kamu menyimpan banyak hal di dalam hatimu saat ini Leo. Kamu nggak curhat ke banyak orang. Ada banyak yang kamu pikirkan dan kamu nggak mau kasih tahu ke orang. Kamu simpan sendiri. Kenapa begitu Leo? Mari kita lihat guys, apakah itu tindakan yang tepat? Yes, the Eight of Wands, Devil. It's okay I think ya. Kalau menurut kamu menyimpan sesuatu lebih bagus, artinya lebih membuat kamu merasa nyaman, lebih tenang gitu Leo ya, just do that guys. Karena aku ngelihat kayak sebenarnya kamu itu bisa cerita ke orang mengenai keadaanmu begitu Leo, tapi kamu memutuskan udah deh, nggak bakalan ada yang ngerti sama gua juga gitu ya. Biasanya kalau kamu udah berpikir seperti itu karena kamu sudah tahu standarnya dunia ya, dan kamu tidak mau berkonsultasi atau curhat pada orang-orang yang selalu memakai standar dunia. Misalnya saat ini kamu nggak punya uang, nggak punya kerjaan misalnya begitu ya Leo. Kalau kamu curhat sama orang yang taunya standar dunia, kamu gimana sih bisa sampai nggak punya kerjaan? Kamu malas ya, kamu tiduran mulu ya, kamu rebahan ya. Masa kamu nggak punya kerjaan sementara kamu punya kebutuhan? Nah, itulah standarnya dunia begitu. Sementara orang-orang yang memakai standar dunia biasanya tidak akan mau tahu apa kisah di balik itu semua begitu. Dan menurutmu, kalaupun kamu ceritakan apa yang terjadi padamu sekarang, orang-orang pada nggak ngerti begitu. That's fine, nggak masalah ya. Oke. Kartu yang pertama adalah The Eight of Wands di sini. Ini tentang multitasking. Terlalu banyak hal yang harus kamu kerjakan di awal minggu ini. That's fine Leo, nggak masalah guys. Tapi I don't like this ego things ya, karena ini adalah kartu The Devil, sebenarnya kartunya Capricorn Leo. Bisa jadi kamu memang punya urusan dengan Capricorn di awal minggu ini atau di sepanjang minggu ini begitu, tapi kamu kayak memilih jalan yang salah karena terlalu ribetnya atau terlalu rempongnya kehidupanmu di awal minggu ini. Awal minggu ini puncaknya, dari beberapa waktu sebelumnya memang udah rempong gitu guys, dan kamu memilih jalan yang salah. Kayak cari selamat, kayak cari shortcut, kayak cari tempat perlindungan begitu Leo, tapi di tempat yang salah gitu, atau berlindung ke orang yang salah. Oke. Padahal sebenarnya Eight of Wands ini harusnya membawa kamu kepada memahami banyak hal, karena ini kan informasi ya guys, komunikasi back and forth. That's the Eight of Wands. Tapi kamu itu kayak enggak deh, enggak dulu deh, enggak mau dulu deh begitu. Begini loh, ada yang ngasih tahu informasi, aku nggak pengen dengar. Ada yang kayak menasihati kamu, aku nggak pengen dengar nasihat orang. Ada yang menanyakan keadaanmu, aku nggak mau kamu korek-korek tentang keadaanku kayak begitu. But guys, still I think that's not the problem. Masalahnya adalah ketika kamu memilih jalan yang salah Leo, itu saja. Kalau kamu tidak mau mendengarkan orang, itu nggak ada masalah sih menurut aku ya. Tapi karena kamu tidak mendengarkan orang, kamu nggak tahu kalau kamu telah memilih jalan yang salah. Itu aja yang aku takutkan guys ya. Mudah-mudahan Leo, kamu ini punya alasan untuk tidak mendengarkan orang. Alasan itu adalah karena kamu tahu yang terbaik untuk dirimu. Kalau itu keadaannya guys, mantap ya. Tapi kalau kamu nggak tahu apa yang terjadi pada dirimu, kamu nggak tahu harus melakukan apa dalam masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, dan kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, disitulah datang devil ini. So be careful ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo.
Open minded guys. Ini jidatnya jelong banget. Ini artinya berpikir ya. Open minded itu artinya terbuka untuk segalanya. Apapun itu kamu bersikap terbuka. Ada yang dulunya nggak pernah bisa kamu terima, nggak pernah masuk akal kamu gitu. Tapi kamu disarankan untuk bisa mulai memahami saja. Tidak harus mempercayai sesuatu yang tidak kamu percaya, tapi memahami. Jadi ini open minded ini akan membuat kamu punya banyak referensi. Open minded ini akan membuat kamu punya banyak kayak backup plan, cadangan-cadangan rencana. Open minded tidak pernah mengarahkan kamu untuk menyetujui pendapat orang tertentu. Tidak pernah guys. Open minded adalah memahami dan kemudian keputusan tetap ada di kamu. Kayak begitu Leo ya. Oke. Oke guys, berakhirlah sudah untuk Leo. Kita akan segera masuk ke fire sign yang terakhir. Ada Sagittarian. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, yang di atas ada the Temperance again. This is your card, kartunya para Sagittarius. Dan kemudian yang di bawah ada Awakening. Temperance yang aku rasakan di sini adalah seperti mengendalikan diri. Sagittarius ya, akan ada peristiwa yang memicu adrenalin. Bisa jadi guys, literally the adrenalin, tapi kayak mau memancing emosimu, membakar emosimu begitu. Kamu pengen gebukin orang mungkin Sagittarius di awal minggu ini, but you need to stay calm guys, tenang dan kemudian control yourself. Oke. Kamu bisa bayangkan ada mobil yang mobil sport ini guys, let's say Ferrari, oke. Dan kemudian Ferrari ini maju cepat. Ferrari kan gak lambat ya guys. Cepat gitu. Dan kemudian di depan kurang lebih sekitar 500 meter lagi akan ada pit stop gitu ya. Tempat pit stop itu biasanya berhenti dan kemudian memperbaiki yang perlu diperbaiki gitu. Berhenti tiba-tiba. That's the hangman. Itu yang harus kamu lakukan di 1 minggu ini. Kamu lagi dalam full speed, tapi kamu perlu memberhentikan tiba-tiba apa yang sedang kamu lakukan. Karena kalau kamu tidak berhenti, kamu akan kebablasan menabrak sesuatu. Apa itu ya guys? This is interesting. Karena memang aku betul-betul melihat ada mobil balap yang lewat dan kemudian bisa merem tiba-tiba dengan bagus sekali. Nggak sampai membuat dia terlempar kemana-mana begitu, padahal kecepatan tinggi loh. Jadi saat ini mungkin kamu sedang full speed dalam sebuah situasi Sagittarius, dan you need to control yourself karena kamu kayak out of control dalam melakukan yang apapun kamu lakukan saat ini. Sementara di 1 minggu ke depan kamu disuruh stop, gantung sebentar, pause, istirahat sebentar, because this is the hangman. Ya, artinya memang universe yang menyuruh kamu untuk berhenti sebentar, untuk mengendalikan dirimu, karena mungkin ada bahaya guys. Karena after that the crash, kayak begitu ada tabrakan begitu, kayak kamu menghantam sesuatu kalau kamu masih tetap full speed ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Segi. Tools, ada peralatan di sini. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin akan menghadapi sesuatu yang lebih besar lewat dari 1 minggu ini guys. Dan kemudian that pit stop atau tempat berhenti sementara itu, di situ kamu akan loading dan unloading. Yang di unloading itu yang tidak penting-penting. Kamu keluarkan semua dari mobilmu yang nggak penting, yang penting kamu masukkan. Semua suku cadang yang sudah mulai goyang-goyang, rapuh-rapuh atau membahayakanmu diganti semua dengan yang baru. Itulah gunanya hangman tadi berhenti tadi sebelum 7 hari, mulai dari hari ini. Mungkin nanti di sekitar Jumat atau Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Jumat, Sabtu, Minggu itu kamu perlu berhenti. Dan setelah itu ketika kamu melanjutkan perjalananmu itu akan lebih cepat. Tapi kamu sudah ready Sagittarius. Kayak begitu guys. Ngerti? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kita bahas ini di video extended karena kamu dapat video extended. Ya, tepat. Berakhirlah sudah untuk
fire sign guys, kita akan segera lanjutkan ke air sign ya. Dimulai dari yang pertama ada Libra, this is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, kartu yang di atas adalah The Magician dan kartu di bawah ada ada The Devil. Kamu kayak dibebaskan dari sebuah permasalahan Libra di awal minggu ini. Tujuannya supaya kamu tobat guys ya, bukan karena kamu hebat. Jahat banget gue. Iya gitu yang aku rasain ya guys. Ada situasi jelimet yang kamu jalani dari beberapa waktu sebelumnya, dan di awal minggu ini akan terselesaikan secara ajaib tanda petik ya, karena kamu gak menyangka-nyangka. Syukurlah, untung lah. Aduh, laki gua, beruntung gua. Kamu kan bilang begitu guys antara Minggu, Senin atau Selasa ini. Karena yang menjepit kamu itu akhirnya melepaskanmu kayak begitu ya. Tapi guys, disayangkan sekali kamu itu malah bukannya berhenti melakukan tindakan yang membuatmu berada dalam masalah. Kamu mengulanginya lagi. Kurang dari 7 hari. Kamu terjebak di situasi yang sama lagi. Let's say, aku langsung to the point aja Libra. Kamu misalnya adalah pecandu narkoba, kemudian ada grebek sana grebek sini, atau kamu menyimpan sesuatu di mobilmu, kemudian ada razia. Saat itu kamu di antara Minggu, Senin, Selasa ini kamu akan berpikir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi kecuali keajaiban, karena kamu bakalan tertangkap tangan kayak begitu. Ternyata lepas. Dilepaskan oleh universe because this is the magician, major arcana. Tujuan universe melepaskanmu adalah kasih peringatan, jangan lakukan lagi ya. Don't do that anymore. Dan kemudian Libra menanggapinya dengan salah. Ya, I'm a lucky man, I'm a lucky woman. Malah dilanjutkan lagi berikutnya. Because this is the devil. Kamu kayak tidak menghargai yang dikasih universe ke kamu. Kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan ke kamu. Kamu justru malah memandangnya dari sudut pandang, dari point of view yang berbeda kayak begitu Libra. This is not a good situation ya. Satu minggu ini bukan situasi yang baik untuk kamu, aku lihat ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. Prayer ini guys. Aduh. Jarang-jarang ada orang dapat kartu prayer di sini. Kamu perlu banyak-banyak berdoa untuk meminta kekuatan ya, karena the devil ini pun erat kaitannya dengan addiction. Bisa jadi guys, bisa jadi ya, contohnya lain, kamu jalan sama suami orang Libra, atau kamu jalan sama istri orang, dan kemudian ketika di lampu merah kalian berdua di mobil, pasangan sahnya pas lewat ya, atau di mall kalian lagi jalan bareng sama selingkuhanmu begitu, kamu jalan bareng sama selingkuhanmu, ketemu sama pasangan sahnya, hampir ketahuan. Itu adalah peringatan dari universe, stop that Libra. Kamu jangan melakukan itu lagi. Tapi Libranya malah yes beruntung gak ketahuan. Kapan kita jumpa lagi? Nah, kayak begitu ya. Ini berkaitan dengan godaan yang sangat luar biasa aku lihat, karena arahnya ke the devil, dan the devil itu erat kaitannya dengan addiction atau kecanduan. Jadi doa kamu ini adalah supaya kamu bisa lepas dari kecanduan tersebut. Karena kamu tahu yang kamu lakukan salah Libra. Semakin cepat kamu memperbaiki kesalahanmu, maka semakin aman hidupmu ke depannya. Kurang lebih begitu ya. Oke, itu dia untuk Libra guys. Kita segera lanjutkan di air sign yang kedua. Ada Gemini, this is the lovers, kartunya para Gemini. Halo my Gemini, apa kabar kalian? Saudara-saudaraku Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada kartu The Four of Wands, dan yang di bawah ada kartu The Three of Cups. Wow, this is nice Gemini. Congratulations ya. Di awal minggu ini, Minggu, Senin, Selasa, kamu akan mendapat kabar tentang sebuah kepastian. Ya, yang kepastian itu akan membuat kamu lega ya. Ada kabar mengenai kepastian. Bisa jadi THR cair.
THR cair awal di minggu ini gitu. Alhamdulillah, kita kan semua pasti bilang begitu ya guys. Nah, itu juga bisa jadi. Jadi kabar gembira itu akan membuat kamu percaya diri, merasa kuat, merasa yakin, merasa stabil. Itulah yang akan kamu dapatkan, oke? Dan kemudian selama 1 minggu ke depan itu akan penuh dengan perayaan, celebration. Bisa jadi kamu dipastikan akan mendapatkan project tertentu gitu ya. Kamu menang tender guys, ke proses bidding di procurement kamu menang, dapat project begitu bisa jadi di awal minggu ini. Atau pernyataan cinta kamu diterima, kamu melamar seseorang dan kemudian dia enggih. Nggak, dia enggih karena karena dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Sorry aku bercanda Gemini. Tapi yang jelas kabar baik yang kamu terima dan itu akan diiringi dengan The Three of Cups ya, atau celebration. Guys, The Three of Cups ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan memanen ya. Jadi eh, yang kamu dapatkan atau kabar baik yang kamu dapatkan ini atas kerja kerasmu selama ini ya. Beberapa Gemini mungkin memang benar-benar kerja keras guys. Jadi kalau ini tentang mendapatkan project tadi berarti kamu ngerjain proposalmu benar-benar begitu. And you deserve that guys. You earn this ya. Makanya tadi aku bilang congratulations. Selamat 1 minggu ini kalian akan banyak senyumnya dan banyak ketawanya. Banyak yang kalian banggakan di 1 minggu ini. Luar biasa Gemini, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada kartu clues, petunjuk. Oke. Ini adalah sign guys atau tanda yang diberikan oleh universe untuk the next phase in your life. Kayak ini akan berguna sekali untuk pengalamanmu berikutnya, kayak begitu guys ya. Tunggu, kita buat contohnya supaya lebih enak ya. Nah, misalnya kembali ke special project tadi ya, atau kamu menang tender untuk project tertentu gitu. Kamu mau mengerjakan sebuah pekerjaan dipercayakan ke kamu begitu. Eh ini adalah pertanda celebration atau hal-hal indah di minggu ini adalah pertanda kedepannya akan semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Karena aku lihat di sini kayak ada yang terbang guys ya, tinggi dan di kepalanya itu seperti ada cahaya. Ya, ini adalah kayak perkembangan ide atau kamu tahu harus melakukan apa berikutnya kayak begitu ya. Jadi kamu itu sangat positif sekali, lebih percaya diri dengan tindakanmu berikutnya. Kabar baik ini akan membawamu ke kabar baik berikutnya. Nah, gitu deh, Gemini. Yang terjadi di 1 minggu ini kan celebration, itu akan membawa kamu ke celebration berikutnya. Oke, congratulations ya Gemini. Apalagi kalau kamu itu tipe-tipe yang mudah depresi, be careful. You are about to reach your achievement. Kamu akan mendapatkan pencapaian sebentar lagi. Don't worry about that ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir. Ada The Star. This is Aquarian card. Halo Aquarius. Apa kabar saudaraku Aquarius? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, 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 amin. Oke, the Four of Wands dan kemudian the Six of Pentacles. Ya. Kamu berkelimpahan Aquarius di awal minggu ini begitu ya. Selama 7 hari ke depan penting sekali bagi kamu untuk do something generous guys, yang berhubungan dengan kebaikan hati, kayak menderma, kemudian bayar zakat. Mungkin kayak sudah mulai belum sih bayar zakat ya. Bisa jadi kamu baru dapat gaji atau dapat insentif atau bisnis kamu untung besar di awal minggu ini, karena The Four of Wands ini sebenarnya keadaan orang stabil, orang dalam keadaan stabil begitu. Dan jangan lupa untuk berbagi guys. Jangan lupa untuk memperhatikan sekitarmu, karena banyak orang yang tidak seberuntung kamu kayak begitu. Karena kartu near future-nya untuk 1 minggu ke depan adalah the Six of Pentacles, generosity ya. Kamu akan terpancing untuk, bukan terpancing sih guys, kamu akan menyadari atau ada tawaran untuk berbuat baik. Banyak sekali yang datang ke kamu untuk berbuat baik. Dan
Tentu saja keputusan ada di kamu ya guys, karena kan kamu yang stabil ya. Bisa jadi kamu menolak tawaran tersebut, artinya kamu tidak mau berbuat baik, tidak mau bersifat murah hati, atau kamu menerimanya. Artinya kamu mau masuk ke the Six of Pentacles. Tapi yang disarankan ke kamu adalah be generous guys. Berbaik hati, murah hati, jangan pelit, jangan sombong. Tidak harus tentang uang ya guys. Memang Pentacles itu identik dengan uang, tapi nggak harus tentang uang. Bisa jadi jangan pelit ilmu. Mungkin kamu seorang pengusaha mie ayam, kamu udah benar-benar menguasai tentang mie ayaman di eh, dunia kuliner begitu, dan kemudian tetangga kamu atau saudara kamu pun mau merintis usaha mie ayam gitu, terus dia datang ke kamu nanya ini gimana sih begitu. Jangan pelit, karena kamu sedang dalam posisi bisa memberi, malah berkelimpahan dalam memberi kayak begitu. Six of Pentacles ya. Banyak Aquarius yang akan gak mau. Aquarius akan pelit, tidak mau berbagi, akan menyimpan sendiri. Tetap sih guys, aku ngerasa itu keputusannya ada di kalian ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Love. I think this is love in universal or the Ace of Cups ya, unconditional love. We need to love one to each other kayak begitu guys. Kita semua harus menyayangi orang, memperhatikan orang, peduli pada orang kayak begitu. Itu menjadi tantangan terberat untuk kamu di 1 minggu ke depan. Kenapa ini masuk ke dalam urgent message aku? Karena banyak yang nggak mau guys. Bisa jadi kalian mungkin teringat dengan kisah lama, dulu waktu aku susah nggak ada yang mau nolong aku kayak gitu. Bisa jadi ya. Dulu waktu aku dalam masa-masa kesulitan mau pinjam duit ke teman-teman aku, teman-teman aku nggak ada yang menolong satupun. Itu bukan teman, semua tuh fake, semua palsu. Jadi kenapa gua harus nolong teman-teman gua yang kesusahan ketika gua lagi bisa gitu. Macam-macam ya. But this is related to love, okay? Bisa jadi kalian juga related dalam readingan ini mengenai romance begitu, karena ini adalah the four of wands. Mungkin kalian sedang in commitment with somebody, tapi kedepannya itu kayak lebih banyak memberinya daripada menerimanya Aquarius. But karena kartu oracle-nya adalah love, that's the part of loving people. Memberi tanpa mengharap kembali itu adalah bagian dari mencintai, the unconditional love yang aku bilang tadi ya. Ini adalah tantangan untuk kamu di 1 minggu ke depan. Kamu kayak berusaha sendirian, tapi kamu disuruh untuk memilih cinta atau lebih mengutamakan cinta kayak begitu guys. Kita akan nanti lihat ini di video extended ya, karena kamu mendapatkan video extended Aquarius. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Lanjut ke water sign. Water sign yang pertama adalah Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar? Call upon the Almighty God, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit. For Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ace. Sekali lagi ya. Urgent message for the next 7 days. Oke guys, ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang di atas ada the Nine of Wands, dan kemudian yang di bawah ada the Five of Cups. Wow, Cancer. Sorry to say guys ya. Kamu kayak memperjuangkan sesuatu dengan sangat percaya diri di awal minggu ini. Ternyata yang kamu perjuangkan itu malah mengkhianatimu guys. Dia mengecewakanmu. Tapi satu yang perlu kamu ketahui guys, perjuangan itu tidak sia-sia. Kamu membela seseorang, tapi ternyata yang kamu bela itu malah berbuat curang ke kamu gitu ya. Misalnya kamu itu kasihan sama seseorang dan kamu bawa dia ke rumah kamu untuk kerja. Gak sampai sebulan kerja di rumahmu, malah mencuri. Kayak begitu yang aku lihat di sini. Kamu itu yakin dengan kebaikan yang kamu lakukan, tapi mau gak mau kamu harus menghadapi kekecewaan karena kebaikan tersebut. What the hell is going on, Cancerian? Still, tetap guys, aku bilang tidak ada yang salah dengan yang kamu lakukan ya. Lihat ini,
The Nine of Wands ini do something tapi lihat ada approval atau ada kayak restu dari angel di belakang ini. Karena kebaikan yang kamu lakukan itu tidak akan pernah kita buat salah atau tidak akan pernah menjadi salah karena yang kamu baikin itu mengkhianatimu. No, baik tetap baik, yang salah tetap salah. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, kayak begitu. Don't worry about that, Cancer ya. Even ada betrayal atau kamu merasa kecewa di 1 minggu ke depan, tapi kebaikanmu itu tetap akan diperhitungkan. Yang perlu kamu ketahui adalah bersiap-siaplah untuk kekecewaan ini. Kalau kekecewaan ini nggak masalah bagi kamu, wow keren banget. Cancer, saat ini kan kamu udah tahu dong ya, kamu lagi membela seseorang, tapi kamu punya feeling atau firasat kalau dia akan mengkhianatimu, yang kamu bela ini. Nah, kalau dalam hatimu bilang gak apa-apa lah, aku kan membela melakukan yang baik. Aku melakukan pembelaan itu bukan untuk dia, but for the universe, for the sake of my prinsip, misalnya my target. Ya silakan. Tapi untuk kamu yang gak punya gambaran bahwa yang kamu bela ini ada kemungkinan akan mengkhianati kamu, siap-siaplah untuk kemungkinan terburuk. Itu yang perlu dikasih tahu ke kamu di 1 minggu ke depan ya guys. Kartu nasihat untuk kamu Cancerian adalah Merriment. Bisa jadi ini tentang persahabatan guys, sahabat kamu yang mengecewakan kamu begitu. Nanti dalam menghadapi kekecewaan ini ingatlah mengenai kebersamaan kalian kayak begitu, karena ini seperti nostalgia. Kulihat kartunya untuk mengobati rasa kecewa ini. Cobalah untuk mengingat momen-momen indah yang pernah kalian jalani bersama gitu guys ya. Karena kekecewaan pada akhirnya kan akan berlalu ya, akan terobati, semua rasa sakit akan terobati pada akhirnya. Selain fokus kepada kamu tidak pernah merasa bersalah karena berbuat hal baik, fokuslah juga pada memori-memori yang pernah kalian jalani bersama. Itulah tujuanmu membela dia atau memperjuangkan dia. Even pada akhirnya dia mengecewakan kamu, itu lain cerita, itu urusan dia. Yang pasti kamu sudah melakukan yang tepat yang perlu kamu lakukan. Oke? Oke, Cancerian, kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang berikutnya. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. The Five of Wands dan kemudian the Knight of Cups. In general, ada konflik yang akan terselesaikan dalam 1 minggu. Don't worry about that, Scorpio ya. Di awal minggu ini kamu akan merasa, aduh parah banget deh, aduh kacau banget deh hidup gua. Kalau kalian sedang menantikan hari-hari kemenangan Idul Fitri begitu, kamu mungkin sudah berpikir, aduh ini adalah Idul Fitri yang paling buruk dalam hidup gua. Ini adalah Idul Fitri yang paling menyedihkan di dalam hidup gua gitu. Itu adalah karena kamu berada dalam masalah yang besar, aku lihat di sini Scorpio. Ya, tapi enggak guys. Ini akan tetap menjadi Idul Fitri yang indah untukmu. Karena setelah itu konflik akan terselesaikan kurang dari 7 hari. Kalau kamu misalnya melakukan kesalahan, maka kamu akan minta maaf kurang dari 7 hari. Kalau seandainya seseorang mengkhianati kamu atau berbuat salah ke kamu, mencurangi kamu, dia akan segera minta maaf ke kamu kurang dari 7 hari. Kegalauanmu hari ini atau 3 hari ke depan itu akan segera terobati guys, karena ada action yang datang. Kalian lihat ini dua feminim, dua energi yang berbeda, satu maskulin satu feminim. Maka aku rasa ada yang galau dan kemudian ada yang datang untuk mengobati kegalauannya. Ya, bisa jadi mungkin kamu berantem sama pacarmu atau mungkin menjelang putus guys, Scorpio di akhir minggu begitu, tapi nggak jadi. Ya, ada momen-momen indah yang kamu tunggu, tapi akan kayak terganggu karena masalah ini. No, masalah itu akan terselesaikan sebelum momen indah itu datang. Oke? Don't worry about that, just enjoy the process ya. Kita lihat kartu nasihat dari kamu, nasihat untuk kamu Scorpio. Ada kartu generosity, berbaik hati guys ya, murah hati. Supaya nanti semuanya berjalan dengan lancar, don't playing hard to get Scorpio ya. Kalau misalnya kamu tadi
dicurangi orang, kurang dari 7 hari kan yang mencurangi kamu datang minta maaf begitu ya. Jangan kayak, aduh susah aku memaafkan kamu, jangan gitu guys ya, aku nggak bisa memaafkan kamu saat ini gitu. Jangan hanya mementingkan egonya saja, tapi segeralah permudah untuk memperbaiki hubungan kayak begitu ya. Semakin kamu murah hati, semakin kamu gampang untuk memaafkan, gampang untuk menerima kayak begitu, akan semakin indah momen yang kamu tunggu tadi untuk terrealisasi. Kamu kan sedang menantikan momen indah toh, yang aku bilang tadi kemungkinan adalah Idul Fitri begitu. Akan semakin indah kamu bisa merasakan Idul Fitri tersebut ketika kamu bisa generous atau berbaik hati atau bermurah hati. Iya. Itu akan membuatmu keluar dari Five of Wands dan bisa enjoy dalam menghadapi situasi setelah 1 minggu ke depan berarti ya guys. Don't worry too much Scorpio katanya guys. Kalian terlalu banyak takut deh. Kenapa sih takut-takutan Scorpio? Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang terakhir. This is Pisces. The Moon kartunya para Pisces ya. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. The Page of Swords dan kemudian The Hermit. Kamu akan memastikan satu atau beberapa hal di awal minggu ini, Pisces. Kamu merasa perlu memastikan untuk membuat pikiranmu tenang guys, because this is the Page of Swords. Ini adalah energi orang cerdas. Jadi orang cerdas ini guys, kalau belum membuktikan langsung atau tidak temukan fakta-fakta pendukung, dia akan pusing. Dia akan ngerasa ada yang kurang gitu dari yang dia pikirkan ini ya. Dan kemudian kamu akan mencari informasi tersebut di awal minggu ini. Dan kamu akan senang karena telah melakukannya kayak begitu ya. Karena The Hermit datang di sini, ada pelajaran yang akan kamu dapatkan. I don't know what kind of lesson di sini guys, tapi yang jelas kartu Hermit ini adalah kartu yang bagus ya, yang harusnya posisinya di bawah akan menjadi lebih tinggi, yang seharusnya tidak memahami jadi memahami kayak begitu. You do something, berbuat sesuatu untuk membuat kamu yakin, untuk meyakinkan dirimu tentang pendapatmu. Disinilah guys kamu bisa menerima alasan perbuatan seseorang ya. Let's say misalnya kamu disakiti Pisces, kamu akan tahu, oh ini alasan dia menyakiti aku. Let's say misalnya kamu ada dalam masalah, kamu jadi tahu, oh ternyata ini sumber masalahnya. Misalnya kamu harus menemukan sebuah solusi gitu, akhirnya kamu akan tahu, oh ini solusinya begitu. Kenapa? Karena kamu mencari tahu ya. Yang kamu lakukan di 3 hari pertama ini akan sangat penting, akan sangat mendukung yang mau terjadi di akhir minggu. Pastikan kamu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan cerdas, bukannya malah yang berkaitan dengan kayak melakukan hal yang gak penting gitu ya guys, kayak mengabaikan keadaan, kayak pura-pura gak tahu. Bukan, kamu harus aktif secara cerdas supaya di 1 minggu ke depan kamu bisa melihat gambaran besar tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Dari situ mungkin nanti kamu bisa cari solusi atau jalan keluar mengenai permasalahanmu. 1 minggu ini akan bisa menjadi produktif sekali untuk kamu Pisces jika kamu adalah Pisces yang bekerja keras atau Pisces yang pantang menyerah. Nah itu dia ya. 1 minggu ke depan akan menjadi minggu yang produktif jika kamu bekerja keras dan pantang menyerah. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu antusias ya. Jadi jangan separoh-separoh gitu guys, jangan anget-anget tai bebek gitu ya, tapi harus full spirit, antusias untuk mencari apapun yang perlu kamu cari, yang perlu menjadi fakta pendukung untuk pendapatmu atau untuk membuat kamu yakin mengenai suatu hal. Kamu akan produktif di 1 minggu ke depan jika kamu tetap antusias ya. Kalau kamu mau jalankan bisnismu, berarti bisnismu itu harus kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya guys. Kamu harus cari kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan bisnismu. Kamu harus cari apa yang perlu diperbaiki begitu, sehingga 1 minggu ke depan ini bisa produktif untuk kamu. Bukannya malah kayak kabur dari masalah atau nggak pengen tahu masalah kayak begitu ya guys. Oke?
Oke, antusiasme ini akan berperan penting untuk menjadikan minggu ini minggu yang produktif untukmu. Oke. Pisces dapat video extended, jadi kita buat dia di sini. Halo Virgo tadi ya guys, jangan sampai salah. Kemudian halo Sagittarius, halo Aquarius, dan halo Pisces. Kalau kamu merasa resonnya dengan apa yang aku sampaikan tadi guys, yang barusan ya, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat mengenai urgent message untuk 7 hari ke depan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif, oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu guys di urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.